Ada satu pertanyaan yang ini jadi semacam kegalauan ilahi lah buat banyak jemaat Tuhan. Dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 36. Ini khotbah Rasul Petrus. Jadi di dalam khotbah itu kurang lebih bisa tolong ditampilin. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini jadi polemik. Ada orang yang berkata atau ada pandangan, anggapan bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan. Dia itu bukan Allah itu sendiri. Kurang lebih pertanyaannya adalah dari kata Yesus dijadikan Tuhan itu, Pastor. Apakah ini menyiratkan bahwa status dan fungsi Yesus itu tadinya bukan Allah, dijadikan Allah? Apakah dia secara ontologis eksistensinya itu atau keberadaannya itu tidak ilahi atau tidak kekal? Jadi bagaimana kita menyikapi pandangan ini? Karena ini kan tadi sangat core di dalam kekristenan. Apakah Yesus benar dijadikan Tuhan? Dari teks ini tentunya. Boleh dijawab dulu, Pastor. Ya, Bapak Ibu ya. Ini baru pertanyaan pertama udah langsung berat ya. Udah hidup saya berat gitu loh ya, tambah berat ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini seakan-akan Yesus itu tidak Tuhan lalu dijadikan Tuhan ya. Nah, pertama-tama yang perlu saya tekankan ulang adalah jangan melepaskan teks dari konteks. Lihat konteksnya. Ya, ada yang mengatakan bahwa Yesus ya baru jadi Tuhan ketika dia disalibkan atau ketika dia taat, lalu dia diangkat jadi Tuhan. Yang pertama-tama nih ya, ini sudah menabrak sebenarnya, menabrak konteksnya. Kalau kita lihat misalnya di Lukas pasal yang kedua ayat 11, dikatakan di sana hari ini malaikat kasih tahu bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Jadi waktu dia baru lahir aja malaikat sudah tegaskan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kalau dianggap Yesus baru diangkat jadi Tuhan pada waktu dia bangkit misalnya, seperti dalam khotbah Petrus pada waktu itu, yaitu udah pasti menabrak teks-teks yang lainnya. Lalu maksudnya apa? Coba lihat lagi kata-kata jadi, ya, jadi seluruh kaum Israel. Jadi konteksnya pernyataan ini disampaikan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu menolak ketuhanan Yesus. Kalau misalnya imam, kalau misalnya rabi, nabi atau rasul, mungkin bisa aja siapapun itu ditolak gitu loh pengakuannya, dianggap nggak sah. Tapi kan ini sang sumbernya langsung yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kuangkat jadi Tuhan kepada orang-orang Israel yang menolak ketuhanannya. Jadi karena Allah langsung sang sumber yang menyatakannya, nggak ada ruang bagi mereka pada akhirnya untuk menolak kebenaran itu. Karena Allah yang adalah sumber yang mengafirmasi kebenarannya. Bisa nangkap? Nah, kalau kita lihat konteksnya ayat 34 dan 35. Itu jelas gitu loh, menggugurkan paham seakan-akan Yesus baru jadi Tuhan waktu dia bangkit dari kematian dan diangkat oleh Bapa. Ayat 34 dan 35 ini langsung menggugurkan ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata Tuhan telah berfirman kepada siapa? Tuanku, ayat 35. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini ayat 34 dan 35 merupakan kutipan dari Mazmur 110 ayat yang pertama. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan demikian. Nanti ada korelasinya dengan Matius 22 ayat 41 sampai 47. Ketika Yesus tanya kepada orang-orang Yahudi, menurut kamu siapakah Mesias itu? Mereka berkata apa? Anak Daud. Nah, itu dikutip dari Mazmur 110 ayat 1. Nah, Daud siapa? Adalah raja yang paling dihormati oleh orang Israel. Raja yang paling dihormati oleh mereka saja menyembah, mengakui, menghormati Yesus dalam konteks perjanjian lama seperti menghormati Allah. Masa kamu enggak? Bisa nangkap enggak? Nah, jadi Yesus sebenarnya dengan mengatakan bahwa dia dihormati oleh Daud,
Dia bukan hanya sekedar Mesias biasa, bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan yang dalam kekekalan dia sudah ada, yang dalam PL bahkan dia sudah ada dan dihormati oleh Daud yang adalah raja yang paling dihormati oleh bangsa Israel. Jadi bahkan dia bukan hanya sekedar baru ada waktu dia lahir di Bethlehem, dia bukan hanya sekedar dia ada dalam praeksistensinya dalam perjanjian lama, tapi dia mendapatkan penghormatan yang sama seperti yang diberikan kepada Allah. Kata yang dipakai itu Adoni. Jadi ada Yahweh, Yod He Waw He, lalu ada Adoni. Coba Mazmur 110 ayat 1. Ini bukti dari praeksistensi Tuhan Yesus. Jadi kalau Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu dianggap seakan-akan Yesus tidak Tuhan, jadi Tuhan karena diangkat ketika dia menang, bangkit, lalu diangkat jadi Tuhan. Itu akan menabrak seluruh ayat yang ada. Lalu bagaimana memahaminya? Konteksnya sekali lagi. Allah kasih tahu seluruh kaum Israel yang pada waktu itu menolak ketuhanannya harus menerima dia. Yang mengharuskan siapa? Bapa. Karena Bapa yang adalah sumber sang kebenaran, nggak ada ruang lagi bagi mereka untuk menolaknya. Karena yang ngomong ini bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, tapi siapa? Allah sendiri. Nah, ayo. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah apa? Firman Yahweh kepada siapa? Tuanku. Jadi Daud menghormati Adoni, Tuanku Adoni, seperti menghormati Yahweh Tuhan, huruf besar semua. Sama seperti dia menghormati Yahweh, sang anak juga dihormati oleh Daud yang adalah raja paling dihormati oleh siapa? Israel. Bisa paham? Bisa paham? Ya. Jadi jelas sekali ya, saya memberikan 3 solusi atas case itu gitu loh. Yang pertama, waktu lahir pun dia sudah disebut sebagai Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya, dari sisi konteks, siapa dulu nih? Ya kan, Bapa atau Allah ngomong sama siapa kepada bangsa Israel yang pada umumnya menolak ketuhanan Yesus. Lalu Allah menegaskan kamu harus menerimanya karena Allah sendiri yang ngomong gitu loh. Lalu yang ketiga, ayat 34 35, gugur gitu loh, seakan-akan dari tidak Tuhan jadi Tuhan, gugur dengan sendirinya dengan melihat ayat 34, 36, 35 karena itu merujuk kepada Mazmur 110 ayat 1. Oke, bisa paham ya? Bapak Ibu ya bisa menangkap ya? Oke.